pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Ibu senang sekali kita bisa bertemu lagi. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Ya, masih dalam merawat tubuhku. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Ya, sudah dihafal doanya, yang agama non-Islam sudah tahu juga doanya. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Oke anak-anak, kita mulai doanya ya. Berdoa dimulai. Oke, baiklah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang merawat tubuh. Nah, kamu sudah tahu ini apa? Ini sabun. Sabun itu untuk merawat atau membersihkan tubuh kita. Kemudian ada lagi, ini apa namanya anak-anak? Ini sikat gigi. Sikat gigi untuk membersihkan gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, untuk menyikat gigi kita juga harus pakai ini namanya pasta gigi atau odol. Nah, ada lagi. Siapa yang tahu ini apa namanya? Ya, ini sampo. Sampo untuk apa? Sampo untuk membersihkan rambut. Nah, sekarang kita akan bercerita sedikit ya. Kita bercerita kegiatan di sekolah. Jadi kalau pagi-pagi anak-anak ke sekolah, sebelum masuk ke kelas, nanti baris dulu di depan kelas. Nah, sebelum masuk, Bapak sama Ibu gurumu akan memeriksa kebersihanmu, kerapianmu, rambutnya yang laki-laki panjang atau pendek. Kalau panjang harus dipotong rapi. Kemudian juga kuku. Nah, kuku juga harus bersih dan tidak boleh kotor. Ya. Nah, ada lagi satu lagi. Telingamu. Jadi telinga kita juga harus bersih. Ya, supaya tidak sakit. Nah, ini Ibu punya alatnya. Ini apa namanya anak-anak? Nah, ini cotton bud namanya ya. Cotton bud ini untuk membersihkan telinga kita supaya telinga kita bersih, tidak ada kotoran. Karena anak-anak Ibu masih kecil, jadi kalau membersihkan telinga belum boleh sendiri karena berbahaya. Nanti terlalu ke dalam membuat telingamu akan sakit. Jadi kalau untuk anak-anak Ibu yang masih kecil, minta tolong sama orang tuanya bagaimana membersihkan telinga ya. Jadi harus rajin bersihkan telinga. Nah, harus rajin membersihkan tubuh juga agar kita selalu sehat. Nah, itu kalau kegiatan kita akan masuk ke dalam kelas kalau nanti kamu sudah bersekolah. Nah, kemarin kamu juga sudah tahu untuk memotong kuku kita pakai gunting kuku. Nah, itu juga harus minta tolong orang tuamu. Ya, anak. Nah, kemudian Ibu juga ada ini. Nah, ini namanya angka atau bilangan. Sekarang kita coba dulu ya. Ini angka berapa? Oke, angka 1. Ini 2. Kemudian ini angka 3. Pintar. Nah, ini apa? Angka berapa? 4. Ada lagi angka 5. Kemudian angka 6. Angka berapa Nana? Ayo, angka 7. Kemudian ada angka 8, angka 9, dan terakhir angka 10. Nah, ini
kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak sudah hafal kan? Sudah tahu? Nah, sekarang ini ada angka, Ibu ambil angka 2. Kemarin kita sudah belajar lebih besar atau lebih kecil, atau lebih sedikit, atau sama dengan. Nah, ini ada angka 2. Ini ada angka 4. Nah, sekarang 2 lebih sedikit atau lebih banyak? Ya, 2 itu lebih sedikit dari 4. Nah, jadi 2 lebih sedikit dari 4. Nah, jadi anak-anak sudah tahu yang mana angka yang banyak, yang mana angka yang sedikit. Kita sudah belajar kemarin. Sekarang kita juga akan belajar bagaimana menyusun angka, mengurutkan angka. Ya, tadi kita sudah urutkan 1 sampai 10. Sekarang ibunya akan ngambil beberapa angka. Coba anak perhatikan ya. Ini. Kemudian ada ini. Jadi ada angka 5, kemudian angka 7 dan angka 10. Nah, sekarang kita acak-acak. Nah, ada angka 7, angka 5 dan angka 10. Sekarang kita urutkan dari yang paling sedikit. Nah, sekarang yang paling sedikit yang mana? Ada 3 angka, yang paling sedikit yang mana? Ya, angka 5. Ini paling sedikit. Nah, kemudian angka berapa lagi setelah angka 5? Angka 7. Benar. Nah, baru angka 10. Jadi kalau mengurutkannya dari yang kecil ke yang besar, 5, 7, 10. Nah, kita coba yang lain ya. Kita akan coba yang lain. Ibu akan mengambil ini. Ya. Angka 8, angka 1, dan angka 4. Sekarang kita akan coba mengurutkan bilangan dari yang paling sedikit. Nah, ayo yang paling sedikit yang mana? Paling kecil, ya. Angka 1. Kemudian angka berapa lagi? Angka 4. Kemudian baru angka 8. Jadi 1, 4, dan 8. Itu kalau kita mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, ada lagi nih. Ya, itu punya angkanya. Nih. Ada angka berapa anak-anak? 6. Kemudian ada angka 2, angka 9, dan angka 3. Sekarang kalau kita susun dari semua ini, nih kita susun dari yang paling kecil, yang paling sedikit, yang mana ya? Nah, yang mana yang paling sedikit? Nah, ya, dari angka 2, kemudian angka berapa? 3, kemudian angka 6, ya, baru angka 9. Nah, jadi seperti ini. Nah, 2, 3, 6, 9 kalau kita urutkan dari yang kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengurutkan dari yang besar? Nah, kita ambil lagi angka yang lain, ya, kita cobakan ya. Nah, anak ibu pasti bisa, karena anak-anak ibu anak-anak yang hebat semua. Ya, anak hebat harus rajin belajar, harus bisa. Ya, sekarang ibu akan ambil beberapa angka ya. Kamu perhatikan baik-baik. Jadi ada angka yang ibu ambil itu angka 7. Kemudian ada angka 5. Ya. Kemudian ibu ambil lagi angka 9. Jadi ada 7,
7, angka 5, angka 9. Nah, sekarang kita akan menyusun dari angka yang paling banyak, yang paling besar. Nah, dari yang 3 ini, yang paling besar angkanya yang paling banyak yang mana? Ya, angka 9. Setelah angka 9, baru angka 7. Nah, baru angka 5. Nah, itu cara kita menyusun dari yang besar ke yang kecil. Nah, anak-anak ibu bisa nanti di rumah buat seperti ini sama orang tuanya, belajar sama ayah ibu, sama mama papa, sama ayah bunda ya, supaya anak-anak ibu tetap pintar, makin hebat. Nah, kemudian ibu juga ada cerita. Ibu ada cerita tentang Benny ya, masih ingat Benny? Benny itu temannya Siti. Nah, jadi Benny itu kemarin main di taman. Di taman ada bak. Ya, bak itu isinya pasir. Nah, anak-anak pasti senang main pasir ya. Bisa membuat bermacam-macam, buat istana bisa. Nah, kemudian setelah bermain pasir, Benny melihat tukang jual gorengan. Nah, Benny membeli gorengan dan langsung memakannya. Gorengannya enak sekali. Tapi sampai di rumah, Benny sakit perut. Perut Benny sakit. Nah, kemudian ibunya bertanya, "Kamu makan apa tadi?" "Aku beli gorengan," kata Benny. "Kamu main apa tadi?" "Aku main pasir," kata Benny. Nah, ibunya kemudian bertanya, "Kamu sudah cuci tangan sebelum makan?" Benny menjawab, dia belum cuci tangan. Nah, makanya Benny sakit perut. Kenapa? Karena tangannya belum dicuci habis main pasir. Nah, kemarin Ibu udah jelaskan bagaimana mencuci tangan. Jadi setiap kita setelah memegang sesuatu dan kita mau makan, kita harus mencuci tanganmu dulu supaya tangan kita bersih dan kita tidak sakit perut. Nah, itu tadi cerita tentang Benny. Kemudian juga cerita bagaimana kalau kita mau masuk kelas. Ya, anak-anak ya. Nah, nanti Ibu kasih kamu pembelajaran. Ada videonya nanti, anak-anak Bu lihat baik-baik, perhatikan baik-baik supaya makin pintar. Ibu juga senang kalau anak-anak Ibu makin pintar. Sekarang kita lihat videonya dulu ya. Kita masuk ke pembelajaran 5. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan berarti merawat tubuh. Siti, Dayu, dan Lani bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Perhatikan gambar balok-balok huruf. Nah, selesai bermain, mereka merapikan mainan dan mencuci tangan. Ada banyak huruf terlihat, mulai dari A, B, C, sampai Z. Jumlahnya ada 26 huruf. Kita sudah pernah belajar tentang huruf-huruf ya anak-anak? Ingat-ingat kembali ya. Pembelajaran kita yang telah lalu dijelaskan tentang alat-alat yang digunakan untuk merawat diri. Kamu masih ingat semua? Kita merawat tubuh dengan teratur. Kita menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi. Kita harus merawat tubuh kita dengan baik agar tubuh kita sehat. Sekarang kita coba latihan berikut. Lingkari huruf A, I, U, E, O pada kata di bawah ini. Sampo, huruf vokalnya adalah A dan O. Sabun, huruf vokalnya adalah A dan O. Agar gigi kita sehat, kita harus rajin menyikat gigi. Udin, Edo, dan Benny rajin menyikat gigi. Gigi disikat memakai pasta. Banyak dus atau kotak bekas pasta gigi. Mereka membuatnya menjadi permainan bilangan. Udin menghitung dari bilangan terkecil hingga terbesar.
Kita mulai menghitung dari 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil ya. Perhatikan bilangan berikut. 4, 6, 5, 3. Urutannya ya, dari yang terkecil adalah 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada angka 6, 8, 4, dan 2. Kita urutkan dari yang terkecil, 2, 4, 6, 8. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Perhatikan bilangan berikut. 5, 2, 4, 3 menjadi 5, 4, 3, 2. 7, 5, 4, 6 menjadi 7, 6, 5, 4. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah bisa? Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar siswa yang akan memasuki kelas. Mereka memeriksa kebersihan tubuh dulu. Gambar tadi adalah suasana sebelum masuk ke kelas ya. Bapak guru memeriksa kebersihan siswa, mulai rambut hingga kuku. Rambut Udin bersih dan harum. Kuku Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Semua menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan tubuh kita secara teratur agar tubuh. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita belajar mengenai angka. Nih, kita lihat angka tadi, ya. Kemudian juga kita belajar mengenai alat-alat untuk menjaga kebersihan tubuhmu. Ya. Jadi anak-anak di rumah nanti belajar ini ya. Bisa minta buatkan sama ayah ibu atau kakak ya, nanti anak-anak bisa susun sendiri, mengurutkan dari yang kecil, ada yang sedikit sampai yang banyak, dari yang banyak ke yang sedikit ya. Jadi di rumah harus banyak berlatih. Kemudian kita juga sudah belajar, sudah mendengar cerita tentang Beni yang sakit perut karena memegang makanan tanpa mencuci tangan dulu ya. Kemarin juga ada Edo yang sakit gigi karena sering lupa menggosok gigi setelah makan yang manis-manis terutama. Nah ya, jadi ingat-ingat lagi pelajaran yang kemarin. Kemudian ada yang baru sekarang mengenai angka, bagaimana mengurutkan angka dari yang kecil ke yang besar atau dari besar yang kecil ya. Atau anak-anak belajar bagaimana yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit ya anak-anak ya. Nah itu pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti kalau ada tugas anak-anak kerjakan ya. Kalau tidak mengerti boleh bertanya dengan orang tuamu atau dengan gurumu ya. Oke, terakhir ibu ingatkan sekali lagi, kalau keluar rumah pakailah masker, rajin-rajin mencuci tangan ya. Kemudian jangan berkumpul di tempat yang ramai. Kemudian kalau anak-anak mau pergi keluar, kalau rasanya tidak penting, tidak perlu sekali, di rumah saja. Ngapain di rumah? Belajar. Kalau kurang paham videonya diulang lagi. Atau bisa juga anak-anak membantu orang tua. Seperti apa? Merapikan kamar, merapikan buku-buku ya. Anak yang hebat, anak yang pintar adalah anak yang rajin belajar, rajin membantu orang tua. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang lain lagi, pembelajaran yang baru. Nanti kita akan masuk ke subtema 4. Nah, oke anak-anak, tetap semangat belajar, tetap jadi anak yang pintar. Anak-anak ibu, anak-anak yang hebat semua. Oke, sampai jumpa lagi.